Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Eka Haji Saputra, NIM 12209193122 dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C UIN Sayyid Ahli Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas materi mengenai uang dan lembaga keuangan, materi pelajaran IPS kelas 9 SMP. Ini saya akan membahas sejarah uang, apa itu uang, jenis-jenis uang, fungsi uang, nilai mata uang, serta syarat-syarat uang. Yang pertama yaitu sejarah uang. Sejarah yang pertama adalah sistem barter, di mana sistem barter di sini adalah menggunakan alat dan benda sebagai alat pertukaran atau transaksi jual beli. Yang kedua, penggunaan barang seperti kerang, senjata, dan hasil bumi sebagai alat transaksi yang sah saat itu dinamakan uang barang. Karena penggunaan uang barang maupun barter memiliki beberapa kekurangan seperti tidak tahan lama, cepat rusak, sukar disimpan, nilai selalu berubah-ubah, dan sukar dipindah-pindah, didorong dengan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, sehingga masyarakat mulai menciptakan uang dari koin. Sekitar tahun 560 sebelum Masehi, Croesus dari Yunani mulai menggunakan emas dan perak sebagai bahan pembuatan uang koin. Hingga pada abad pertama Masehi, pada dinasti Tang, pemerintah Cina mulai menciptakan uang sebagai bahan uang. Selain itu, di abad modern, Benjamin Franklin yang didalat sebagai bapak uang kertas juga mencetak dolar dari bahan kertas. Hingga saat ini penggunaan uang kertas dan koin digunakan sebagai alat transaksi yang sah, diterima seluruh masyarakat sebagai alat transaksi. Kemudian pengertian uang dan syarat-syarat uang. Pengertian uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi dalam pembelian barang maupun jasa. Syarat uang sendiri ada beberapa, yakni dapat diterima oleh masyarakat, dapat disimpan dan memiliki nilai tertentu, tidak mudah rusak, mudah dibawa, mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya, jumlah terbatas sehingga tetap berharga. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Pada jenis uang ada 3 jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas ini terbuat dari kertas, sedangkan uang logam ini biasanya terbuat dari logam ataupun emas ataupun perak. Kemudian yang kedua ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Contohnya yaitu uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga berdasarkan nilainya, yang terdiri dari uang bernilai penuh, artinya nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada uang logam mulia. Kemudian uang tidak bernilai penuh, artinya nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan nilai nominal. Biasanya terdapat pada uang kertas. Kemudian fungsi uang. Ada 2 fungsi uang. Fungsi asli memiliki 2 komponen. Yang pertama, uang sebagai alat tukar, artinya benda dapat ditukarkan dengan uang, kemudian dapat ditukarkan dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian ada jasa ditukar dengan uang, kemudian ditukar dengan barang atau jasa yang lain. Kemudian uang sebagai satuan hitung, artinya uang sebagai suatu ukuran untuk menentukan besar kecilnya suatu barang. Barang ditukarkan dengan barang lain jika barang tersebut mempunyai nilai tukar. Selanjutnya fungsi turunan uang.
Fungsi turunan uang ada 5. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai penimbun kekayaan. Uang sebagai alat pembentukan modal. Terus yang kelima, uang sebagai ukuran harga atau pengukur nilai. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank atau LKB dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pengertian lembaga keuangan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Gambar di bawah ini adalah proses mekanisme yang ada di bank. Selanjutnya yaitu tugas pokok bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana. Yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga layanan jasa. Jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral. Di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk mengatur peredaran uang, menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank pengkreditan rakyat, yaitu yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam pelaksanaannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibanding dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan perasuransian. Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dengan mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis LKBB. Ada perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, bursa efek atau pasar modal, lalu pegadaian, leasing, perusahaan anjang piutang, dan perusahaan modal ventura. Mungkin cukup itu saja sedikit pembahasan mengenai uang dan lembaga keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.